Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat sekalian, ada sebuah fenomena menarik kita lihat belakangan ini di mana banyak para mutawif yang mengajarkan orang-orang yang pergi umrah untuk berwudu dengan handspray, yaitu dengan semprotan. Apakah wuduknya sah karena tangannya, mukanya, atau anggota wuduknya sudah kena air? Apa sih definisi berwuduk itu? Berwuduk adalah bersuci dari hadas kecil dengan menggunakan air mutlak. Lalu bagaimana dengan orang yang berwuduk dengan menggunakan handspray? Dengan menggunakan semprotan, apakah itu sudah memadai, sudah cukup bagi dia untuk berwudu? Para ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah sudah bersepakat bahwa yang dikatakan berwudu itu adalah mengalirkan air pada anggota wudu, baik muka, tangan, dan lainnya, kecuali kepala itu diusap. Nah, bagaimana dengan menyemprot air? Itu tidak cukup atau tidak sah berwudu dengan cara seperti itu. Kalau memang cara-cara seperti itu benar, tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin akan mempraktekkannya terlebih dahulu dengan cara mencelup mungkin kain ke dalam air lalu mengusap wajahnya dan mengusap tangannya. Tapi Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat ketika airnya tidak ada atau cuma ada cukup untuk minum, maka disuruh tayamum. Tidak sah berwudu dengan cara seperti itu. Tapi kita boleh berwudu sebagaimana yang pernah diajarkan oleh Ustadz Abdus Somad misalnya, Buya Yahya atau ustadz-ustadz yang lainnya, dengan air yang dimasukkan ke dalam botol lalu mengalirkannya secara pelan-pelan, sehingga ketika selesai wudhu, satu muk air atau satu botol air cukup untuk sekali berwudhu. Nah, itu dibenarkan. Kenapa? Air mengalir pada anggota wudhu kita. Sementara disemprotkan itu air nggak mengalir. Karena syarat sah wudhu itu adalah membasuh. Membasuh di sini bukan menyemprotkan air, tapi mengalirkan air. Sehingga air itu mengalir ke seluruh anggota wudhu. Bukan disemprotkan kepada seluruh anggota wudhu. Nah, itu harus kita pahami baik-baik. Nah, kepada jamaah umroh, ketika ditawarkan untuk berwudhu atau diajarkan berwudhu oleh para mutawif dengan cara-cara seperti itu, jangan diterima. Tolak saja. Lebih baik kita berwudu dengan air yang cukup daripada kita menyemprotkannya. Kalau begitu mudah. Lebih bagus airnya dilap, ambil kain basah lalu lap seluruh anggota wudu, selesai. Tapi itu tidak bisa dilakukan karena berwudu bukan mengusap. Bukan menyemprot, tapi mengalirkan air. Ingat, mengalirkan air. Kalau air tidak mengalir, maka tidak disebut dengan berwudu. Jadi demikian agar kita tidak mudah terjebak dengan pemahaman-pemahaman baru yang aneh-aneh. Walaupun mungkin masuk akal bagi sebagian orang, lebih simple, lebih fleksibel, tapi itu melanggar dengan kaidah-kaidah syariat agama kita. Jadi sahabat sekalian, terkhusus yang pergi umroh, memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang air yang satu mut, yang satu gayung atau satu ember kecil. Dalam mazhab Syafi'i itu tidak boleh dicelup langsung, atau kalaupun dicelup ada syarat-syaratnya. Sementara dalam mazhab yang lain dibolehkan. Tapi kalau semprot itu dari mazhab mana? Ya, semoga kita
pergi umroh, yang niat kita untuk beribadah kepada Allah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan, terkhusus ibadah yang mensyaratkan wajibnya bersuci, menjadi tidak sah karena kita asal-asalan dalam berwudu. Mari kita belajar agama kita lebih dalam lagi. Jangan hanya sekedar menerima, walaupun para mutawif kita mungkin LC dia, mungkin lulusan pesantren dia, mungkin lulusan sekolah agama dia. Kalau memang begitu cara dia mengajarkan, tolak, jangan diterima. Karena itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah syariat agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.